Pura Besakih terletak di lereng sebelah barat Gunung Agung pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pura ini termasuk wilayah Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali, yaitu 3142 meter. Masyarakat Bali memandang Gunung Agung sebagai gunung suci, tempat para dewa dan betara atau roh suci leluhur. Dalam naskah-naskah kuno, Gunung Agung disebut Giri Toh Langkir. Giri berarti gunung, Toh berarti orang, dan Langkir berarti menjulang tinggi. Gunung Agung disebut Giri Toh Langkir karena besar dan tingginya, atau disebut juga Maha Agung. Pura Besakih termasuk ke dalam kelompok Pura Kayangan Penyungsungan Jagat atau Pura Padma Buana di Bali, yaitu kelompok pura-pura utama yang berada di 8 penjuru mata angin dan di tengah-tengah. Fungsi Pura Kayangan Jagat yaitu menjaga keseimbangan alam semesta beserta isinya. Pura Kayangan Jagat merupakan pura yang diyakini menjadi tanggul spiritual Pulau Bali yang tersebar di berbagai daerah tertentu di seluruh Bali. Belum diketahui secara pasti awal Pura Besakih didirikan sebagai tempat pemujaan. Kajian arkeologis menunjukkan Pura Besakih berusia sangat tua dari zaman pra-Hindu ketika tradisi megalitik berkembang hampir di seluruh dunia. Ini terbukti dari struktur teras berundak Pura Pendataran Agung, tahta batu dari papan batu di Pura Dalam Puri, menhir di Pura Batu Madeg, dan lain-lain. Bentuk-bentuk megalitik seperti ini berusia lebih dari 2000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa perundagian. Tuanya usia Pura Besakih juga dapat dilihat dari tulisan pada lontar babat Gunung Agung yang menyatakan upacara Eke Dasarudra pertama kali diselenggarakan tahun Saka 111 atau tahun 189 Masehi. Sampai saat sekarang para ahli belum ada menulis tentang kepastian daripada berdirinya Pura Agung Besakih. Di dalam Markandeya Purana itu disebutkan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur, dari Gunung Raung ke Bali untuk pertama kali itu diperkirakan pada abad ke-8. Nah, kedatangan beliau yang pertama itu gagal, kemudian beliau kembali lagi ke Gunung Raung setelah melakukan tapel berata, kemudian beliau kembali lagi ke Bali, kemudian datang ke tempat ini untuk merabas hutan, membuat daerah pertanian, dan didahului dengan penanaman pancedatu. Jadi semenjak penanaman pancedatu di Pura Basukian yang kita kenal sekarang Pura Basukian, maka beliau dapat melaksanakan misi sucinya di Besakih. Berdasarkan cerita yang mengacu kepada sumber-sumber tradisi, maka yang dianggap sebagai pendiri Pura Besakih adalah Resi Markandeya, seorang pendeta agama Hindu Siwa yang berasal dari Gunung Raung di Jawa Timur. Setelah menerima wahyu untuk menyebarkan agama Hindu Siwa di Bali, Resi Markandeya datang ke Bali bersama sekitar 8.000 orang pengikutnya pada sekitar abad ke-8 Masehi. Mereka merabah hutan di Bali untuk membuka tanah pertanian dan rumah tempat tinggal.
Namun serangan wabah penyakit dan binatang buas menyebabkan usaha tersebut gagal. Beliau kemudian datang lagi ke Bali untuk kedua kalinya bersama sekitar 4.000 pengikutnya. Sesuai petunjuk dalam semadinya, kali ini beliau mengadakan upacara ritual mependaman atau pancedatu yang terdiri dari 5 dasar kemuliaan, yaitu emas, perak, besi, tembaga, dan batu mulia. Upacara ini dilaksanakan pada satu tempat di lereng Gunung Agung. Di tempat menanam 5 jenis logam itu, kemudian didirikan sebuah pura, yaitu Pura Basukian. Arti kata Basuki adalah selamat, karena rombongan kedua ini tidak ditimpa bencana seperti rombongan terdahulu. Pura Basukian dipercaya merupakan awal dari berdirinya areal Pura Besaki. Pada masa kini, Pura Basukian atau Pura Besaki terletak di sebelah kanan bawah Pura Penataran Agung dengan pelinggih utama berupa Meru Tumpang Pitu. Di sini berstana Hyang Naga Basuki dengan feodalannya jatuh pada hari Buddha Wage Kelau atau Buddha Cemeng Kelau. Sejarah perkembangan Pura Besaki banyak dipengaruhi kedatangan para orang suci dan para penguasa Bali dari generasi ke generasi, membuat pedarman di sekitar pura sehingga areal pura makin lama makin luas. Menurut lontar-lontar tradisi disebutkan pada tahun Saka 835 atau tahun 913 Masehi, Raja Sri Wira Dalam Kesari yang kemungkinan merupakan Raja Bali Sri Kesari Warmadewa mendirikan Pemerajan Selonding dan Pura Dalam Puri. Pada sekitar zaman itu pula, beliau ikut membangun Pura Besaki dan melakukan perluasan terhadap Pura Penataran Agung. Pada tahun 1007 Masehi, saat pemerintahan Sri Udayana Warmadewa, Empu Kuturan membawa suatu pengaruh mendalam terhadap agama dan struktur masyarakat Bali. Diperkirakan perbaikan dan perluasan Pura Besaki dilakukan atas petunjuk Empu Kuturan. Kemudian pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong di Bali, datanglah Dang Hyang Nirarta sekitar tahun 1464 Masehi. Beliau mengadakan sedikit pembaharuan terhadap bangunan fisik dan sistem upacara Pura Besaki. Selain itu, banyak lagi para orang suci yang ikut berjasa dalam kelangsungan dan pembinaan Pura Besaki. Di antaranya Empu Gana, Empu Semeru, Empu Saguna, Empu Sidimantra, Sangku Putih, Dang Hyang Mani Angkeran, dan lain-lain. Mengenai pemugaran Pura Penataran Agung itu dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Khusus mengenai pemugaran Padma 3, jadi sesuai data yang saya peroleh, jadi Padma 3 ini pernah dipugar pada tahun 1967, jadi setelah Gunung Agung meletus. Tetapi karena sesuatu hal khususnya tentang sumber dewasa, pelaksanaan upacara pemelaspas itu dilaksanakan pada Purnama Kedasa tahun 1968, jadi setahun setelah pemugaran. Kemudian pemugaran yang terakhir itu dilaksanakan pada tahun 1998. Pada saat pemugaran ini, jadi bentuk Padmasana 3 ini, bentuknya ini dikembalikan ke bentuk
semula dengan ditemukannya foto di Belanda, yaitu bentuk Padmasana pada tahun 1922. Ya. Pura Besaki merupakan sebuah areal pura yang sangat besar dengan jumlah pura keseluruhan yaitu 86 buah pura. Pura-pura tersebut terdiri dari pura umum yang jumlahnya 18 buah pura. Di luar pura umum merupakan pura berdasarkan keturunan yang dibagi menjadi pura Pedarman sebanyak 11 buah dan pura Caturlawa sebanyak 4 buah. Pura berdasarkan keturunan setempat atau pura Dadia sebanyak 29 buah, pura yang berkaitan dengan pura Dadia sebanyak 7 buah, 6 buah pura non-Pedarman, dan 11 pura lainnya. Di areal Pura Besaki, Ida Sang Hyang Widiwasa bermanifestasi sebagai penguasa pusat dan 4 arah mata angin atau Pancadewata yang bertahta di 5 tempat suci di areal Pura Besaki. Pura di keempat arah mata angin itu disebut juga dengan Caturloka Pala. Dewa Siwa diistanakan di tengah-tengah kompleks Pura Besaki, yaitu Pura Penataran Agung. Pura ini dipandang sebagai pusat orientasi dari seluruh areal Pura Besaki. Pura Penataran Agung merupakan sebuah pura yang strukturnya bertingkat-tingkat, seperti teras berundak, terdiri atas 7 tingkat. Ketujuh teras ini terbagi atas 3 bagian yang dipisahkan tembok penyangkar dan dihubungkan dengan gapura berupa Candi Bentar dan Candi Kurung. Candi Bentar yang menggabungkan halaman luar dan halaman tengah atau jaban cukup besar dan indah. Di depannya terdapat tangga dengan arca di sebelah kanan dan kirinya. Pada deretan sebelah kiri terdapat arca-arca dari cerita Mahabharata, sedangkan deretan sebelah kanan dari cerita Ramayana. Arca-arca ini dibuat pada tahun 1935 oleh Ikolo bersama teman-temannya dari Sukawati Gianyar. Di jaban ini tidak terdapat pelinggih, hanya balai kulkul, balai pelegongan, dan lain-lain. Antara halaman tengah atau jaban dan halaman dalam atau jeroan dihubungkan oleh Candi Kurung yang indah, tinggi, dan sangat megah. Teras kedua ini merupakan pusat persembahyangan Pura Penataran Agung. Di sini terdapat Meru Tumpang Sia, Meru Tumpang Solas, Bebaturan Sabta Petala, Balai Pelik, Balai Paroman Agung, dan Balai Kawas. Ada juga Padmasana 3 yang juga disebut Sanggar Agung, yang merupakan stana Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Tripurusa, yaitu Siwa, penguasa Burloka, Sadasiwa, penguasa Buah Loka, dan Paramasiwa sebagai penguasa Swaloka. Melewati tangga batu yang cukup curam, kita akan memasuki teras ketiga. Di sini terdapat banyak pelinggih, yaitu Meru Tumpang Telu, Meru Tumpang Lima, Meru Tumpang Pitu, dan Meru Tumpang Lima, juga Balai Pelik dan Gedong.
Yang menarik dari teras ini yaitu adanya tempat penyimpanan pretima terbuka pada bagian baratnya. Melewati tangga batu rendah, kita sampai di teras keempat. Di sini terdapat sebuah meru tumpang solas, pelinggih pretima, 2 buah gedong, dan 2 buah bale pelik. Menaiki tangga batu, kita sampai di teras kelima yang sangat luas. Di sini terdapat meru tumpang 3 dan meru tumpang solas, juga 2 buah bale pelik. Sedikit menaiki tangga, kita akan sampai di teras teratas yang sempit memanjang. Di teras ke-6 ini hanya ada 2 buah gedong dan juga terdapat arca yang dianggap perwujudan Danghyang Nirarta dan Danghyang Astapaka. Mereka berdua pernah diminta oleh Dalem Waturenggong, Raja Bali abad ke-14 untuk melaksanakan dan memimpin satu upacara besar di Pura Besaki pada masa itu. Secara keseluruhan di ke-18 pura-pura umum yang ada di areal Pura Besaki ada 115 jenis aci atau upacara dalam setahun. Siklusnya ada yang 210 hari sekali atau 6 bulan kalender Saka, ada setahun sekali, 10 tahun sekali, 100 tahun sekali, hingga 1000 tahun sekali. Aci tahunan berupa aci nyatur diselenggarakan di 4 pura catur lokepala sebagai bentuk pemujaan yang widi dalam 4 manifestasinya. Aci pengantar jagat di pura gelap kehadapan Dewa Iswara pada Purnama Karo agar jagat raya stabil atau entek. Aci pengurep bayu pada tilem ketiga di pura Ulun Kulkul sebagai persembahan kehadapan Dewa Mahadewa agar bumi ini hidup atau urip. Aci penaung bayu di Batu Madek pada Purnama kelima kehadapan Dewa Wisnu supaya bumi ini diisi tenaga atau bayu sehingga semua makhluk dapat kekuatan hidup. Terakhir, Aci penyep Brahma di Kiduleng Kretek pada Purnama ke-6 kehadapan Dewa Brahma supaya bumi ini diberkahi panas. Upacara-upacara besar dilaksanakan setiap rutin oleh umat Hindu di Pura Besaki, seperti setiap Purnama Kedasa digelar upacara Betara Turun Kabeh. Pada saat ini, seluruh perlingga atau arca Ida Betara di Pura Besaki distanakan di Balai Pesamuan Agung di Pura Penataran Agung Besaki. Ketika Betara Turun Kabeh sudah berlangsung 10 kali atau selama 10 tahun, digelarlah Tawur Agung Pancawalikrama. Pancawalikrama merupakan upacara butayatnya dengan tujuan pemahayu jagat. Setelah 10 kali Pancawalikrama diselenggarakan atau selama 100 tahun, dipersembahkanlah Tawur Agung Eke Dasarudra. Sementara setiap 1000 tahun sekali diselenggarakan upacara yang disebut dengan Balagia Merebu Bumi. Ada 2 macam penyelenggaraan upacara Pancawalikrama dan Eke Dasarudra, yaitu yang bersifat periodik atau manursaka dan secara insidentil atau patgata kala. Upacara Pancawalikrama yang bersifat periodik atau manursaka dilaksanakan setiap siklus tahun saka yang berakhir dengan 1 buah angka 0.
Sedangkan upacara Ekadasa Rudra dilaksanakan setiap siklus tahun Saka yang berakhir dengan 2 buah angka 0, seperti yang dilaksanakan pada awal tahun 1979 yang lalu, yaitu terhitung pada penghujung akhir tahun Saka 1900. Upacara Pancawalikrama dan Ekadasa Rudra secara Patgatakala atau insidental dilaksanakan jika dalam masyarakat sering terjadi musibah-musibah dahsyat atau durmanggala jagat, misalnya peperangan, kekacauan, bencana alam, dan lain-lain. Ini menandakan kekuatan Rudra tengah mempengaruhi alam semesta atau Buana Agung. Kestabilan ini perlu diupacarai dan diupakarai sebaik-baiknya, supaya Buana Agung dapat tegak dan mantap secara sewajarnya. Upacara Ekadasa Rudra pernah diselenggarakan pada tahun 1963 silam. Pengomong Pura Besakih adalah warga desa adat Besakih yang terbagi ke dalam 4 banjar adat, yaitu Banjar Besakih Kanginan, Banjar Besakih Kawan, Banjar Temukus, dan Banjar Simpar. Untuk ikut menjaga kesucian pura, misalnya sebatas mana para wisatawan boleh melihat, kemudian sampai batas mana diperkenankan dan sebagainya. Nah, khusus kepada Pemeda juga kami harapkan suatu ayah-ayah baik yang berupa skala maupun niskala, artinya yang secara langsung, secara nyata, misalnya pada saat Meda tangkil ke Pura Agung Besakih, jadi ikut menjaga kebersihan. Pertama kebersihan, jadi marilah kita ikuti di mana tempat membuang sampah. Udara sejuk dan suasana tenang di lereng Gunung Agung memberikan kedamaian dan ketenangan. Disinilah Pura Besakih berdiri selama beratus-ratus tahun, menyambut masa depan bersama umat Hindu di seluruh negeri.